Ya, direkam. Yes. Udah ada? Belum? Mereka memprakarsai perekaman ini. Wah. Anda bisa belajar lagi. Oke. Minggu 25 Agustus 2024. Kita langsung aja yuk ke Amsal 10 ayat 30. Yang udah di sana katakan there. Amsal 10:30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Di ayat ini kata kuncinya adalah orang benar tidak terombang-ambing. Seperti judul kita hari ini, tidak terombang-ambing. Ini detail yang kita mau perhatikan hari ini. Menjelaskan secara sederhana kepada kita bahwa orang benar tidak tergoyahkan. Kata terombang-ambing, pemakaian di ayat lainnya sering disebut dengan kata goyah. Artinya bergerak atau juga tergoncangkan. Seberapa banyak yang pernah mengalami goncangan di tempat ini? Goncangan kehidupan? Goncangan di motor mungkin? Konteks ayat ini berbicara tentang mendiami negeri. Mendiami negeri, mendiami suatu area atau juga menguasai suatu area. Kita bisa bayangkan dari sudut pandang orang Israel, di mana ada tanah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi ketetapan dan hati mereka mempengaruhi mereka ketika mendiami negeri itu atau tidak. Saat Salomo menulis ayat ini, dia merindukan untuk generasi sebelumnya untuk tetap berjalan, untuk tetap bertahan mendiami negeri yang Tuhan telah berikan bagi mereka tanpa tergoyahkan sedikit pun. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang menguasai suatu area dengan cara kita melawan raksasa itu. Kita belajar juga minggu lalu bahwa musuh, kesulitan, dan tantangan akan selalu ada, bukan? Artinya, alasan untuk kita tergoyahkan itu selalu akan ada. Maksud kami adalah, walaupun selalu ada penyebab seseorang tergoncang, hanya orang benar yang tidak digoncangkan, yang tidak dapat digoncangkan. Amin. Jadi ayat ini memberi arti bahwa di dalam situasi apapun, orang benar itu tidak digoyahkan. Saya teringat ayat yang kita baca minggu lalu. Ditulis aja. Itu di Roma 4 ayat 18. Saya bacain ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mendengar janji Tuhan. Abraham percaya jika itu yang Tuhan katakan. Tetapi segala sesuatu di dalam hidupnya tidak ada satupun yang dia jadikan dasar untuk berharap. Artinya adalah yang dia lihat adalah fakta yang bisa membuat dia putus asa, bisa membuat percayanya tergoyahkan. Tapi pada akhirnya Abraham keluar sebagai bapa orang percaya.
Mungkin apa yang kamu lihat dalam sehari-hari adalah fakta gitu. Fakta tentang kemustahilan yang kadang menggoncangkan percayamu. Kamu pengen banget untuk percaya kepada Tuhan, tetapi situasi hidupmu, fakta yang kamu lihat, tidak ada satupun yang membantu kamu untuk terus berharap. Kamu rindu untuk tidak tergoncangkan. Kamu rindu untuk terus percaya. Ini kuncinya teman-teman. Hanya orang benar yang tidak pernah akan tergoncangkan. Jadi fokusnya adalah untuk memastikan kita menjadikan kita orang yang benar. Bukan hanya berfokus kepada goncangannya saja. Karena sangat jelas kita orang benar yang tidak tergoncangkan. Kita lihat di Matius 14. Oke, di Matius 14 ayat 29. Nah, Matius ini Bapak Ibu Saudara adalah ayat pertama di Perjanjian Baru. In case nggak ada yang tahu. Di ayat 29 sampai 32 saya bacakan. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sungguh engkau anak Tuhan. Dari penjelasan dia tadi, berarti PR kita semua adalah memastikan kalau kita semua menjadi orang benar. Setiap kita pernah mengalami goncangan, betul? Ya. Ya kan? Peristiwa di dalam cerita ini adalah gambaran nyata dari kehidupan yang tergoncangkan. Di ayat 29 Bapak Ibu Saudara memberitahukan kepada kita bahwa Petrus mengambil langkah keluar dari perahu. Dia keluar dari keamanan dirinya untuk melangkah kepada Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Karena tiupan angin dia jadi takut dan mulai tenggelam. Angin dan badai adalah gambaran dari situasi yang kacau atau chaos. Atau chaos. Chaos tomat, chaos sambal. Karena Petrus melihat situasi ini, hatinya yang tadinya percaya, dia sudah melangkah loh. Berarti dia percaya, betul? Ya. Ya kan? Jadi tadinya dia percaya karena situasi ini membawa dia tergoncangkan, menjadi tergoncangkan karena situasi yang dialami. Artinya Petrus mengalami situasi di mana kita semua sering ada di situ juga. Di mana situasi terjadi mengubah percaya menjadi ketakutan. Bahayanya adalah sedangkan ketakutan yang Petrus alami membuat Petrus tenggelam. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu dimengerti, takut adalah bentuk dari percaya yang terombang-ambing. Takut bukan hanya perasaan ngeri untuk sesuatu yang horor. Tetapi takut adalah apa yang keluar saat kepercayaan atau keyakinan seseorang itu tergoncang. Dengar hal ini. Ketakutan akan membuat kamu semakin tenggelam. Ketakutan akan membuat kamu semakin tenggelam di dalam kekacauan dan situasi yang kamu takutkan itu.
Di dalam hatimu kamu mulai semakin dalam. Contohnya, pernah enggak kamu takut salah? Ya, sering. Sedang mengerjakan sesuatu yang penting, tanggung jawab yang diberikan gitu, kamu takut salah terhadap hal itu. Ya, awalnya kamu yakin waktu menerima tugasnya, kamu katakan ya, aku akan kerjakan gitu. Tetapi saat kamu mengerjakannya ternyata tidak mudah dan situasi tidak seperti yang kamu kira. Angin mulai ada, ombak mulai ada ya, tiupan badai mulai menerka dirimu, ya, mempengaruhi hatimu, akhirnya kamu takut. Takut salah, takut tidak mampu menyelesaikan tugas, atau juga kalau kamu takut hasilnya nggak bagus, nanti hasilnya disukai nggak ya? Ketakutan itu mempengaruhi kamu. Perasaan takut bukannya malah membantu untuk kamu bertindak lebih baik, malahan mempengaruhi perasaanmu dan membuat segala sesuatu lebih buruk. Pernah nggak mengalami hal ini? Gitu, kamu takut salah, yang terjadi adalah kamu membuat kesalahan itu beneran. Keadaan dan kondisi bukan semakin baik, malahan makin buruk. Bahkan juga seringnya ketakutan mempengaruhi suasana. Makin dalam di suasana buruk dan takut itu, pahami bahwa ketakutan hanya membuat kamu akan semakin tenggelam. Ketakutan tidak sama sekali membantu kamu. Paulus katakan, sebab Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberi kamu ketakutan. Yang Tuhan beri adalah kekuatan, kasih, dan disiplin. Ketakutan ini muncul dari rasa percayaanmu yang tergoncang tadi. Karena ketika hal ini atau kasih, kekuatan, dan disiplinan itu yang akan membuat situasimu benar. Tapi ketakutan tidak akan sama sekali membantu. Terkadang kita biarin ketakutan itu timbul di dalam kita dan membawa kita tenggelam di dalamnya. Itu yang menjadi masalah. Kita biarkan diri kita terombang-ambing kian kemari berdasarkan situasi, berdasarkan keadaan. Ini masalah yang kita harus berhenti hari ini. Ada yang setuju? Yes. Saya percaya tidak ada satu orang pun di ruangan ini mau tenggelam. Kamu mau menyelesaikan tugas, mengenapi panggilanmu, mengerjakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Kita semua mau. Ingat ayat pertama kita hari ini, inilah harapannya. Hanya orang benar yang gak tergoncang. Hanya orang benar yang tidak tergoyahkan selama-lamanya, bahkan Alkitab katakan. Amen. Forever. Selama-lamanya. Kalau kita hidup sebagai orang benar, kita tidak akan terombang-ambing. Apapun situasinya. Saat kita benar, keadaan dan situasi tidaklah mempengaruhi percaya kita. Itu maksudnya. Supaya kita lebih jelas, kita mau lihat bersama tentang kehidupan orang benar itu. Kehidupan orang benar itu seperti apa? Mari kita lihat di Mazmur 112, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 112 kita akan melihat gimana kehidupan orang benar itu. Yang udah di sana katakan amen. Amen. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat ini menjadi langkah pertama kita untuk melihat seperti apa sih kehidupan orang benar itu. Dikatakan di ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan lain. Orang baik adalah orang yang menunjukkan kemurahan dan memberi pinjaman. Di sini dikatakan dia akan menopang perkataannya dengan keadilan. Versi ini menjelaskan kepada kita menjadi lebih jelas bahwa orang benar melakukan urusannya atau hidupnya dengan ditopang oleh keadilan. Kita hidup di zaman di mana keadilan menjadi sangat subjektif.
tergantung siapa dan menurut siapa keadilan itu. Seperti halnya yang terjadi sekarang. Mungkin jika teman-teman melihat berita, ada yang lihat berita hari ini, akhir-akhir ini? Enggak ada. Wah, nggak suka baca berita. Jadi di sini saya jelaskan salah satu contohnya. Menurut koalisi partai yang satunya, hukumnya adil, tapi menurut partai lainnya tidak adil. Ya, jelas apa yang ditulis penulis Mazmur saat ini di sini bicara tentang keadilannya Tuhan. Sehingga jika kita melihat kembali ayat ini, menyatakan kepada kita bahwa orang benar untuk melakukan urusan hidupnya dengan dasar keadilan Tuhan. Poin ini kami sebut sebagai conduct by justice atau dipimpin oleh keadilan Tuhan. Seberapa banyak orang di tempat ini yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil? Masalahnya di dalam situasi sulit kita kadang mengambil keputusan berdasarkan kepada keadilan yang kita percayai. Di komunitas ini kita belajar menaruhkan keadilan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Contohnya, gaji setiap orang di dalam komunitas kita berbeda-beda. Biasanya Mbak Ren tahu lah kalau di Royal. Kalau dilihat dengan kacamata keadilan, sosialis dunia ini, wah, sosialis sangat politik sekali. Ini tidak adil. Ini tidak adil, teman-teman. Mereka akan katakan semua orang harusnya setara gitu. Tapi firman Tuhan katakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, dan juga di dalam perumpamaan tentang talenta, di ayat lain, Tuhan mereka memberikan apa yang menjadi hak hamba-hamba itu karena mereka bekerja. Jadi, sehingga di dalam bisnis komunitas ini kita belajar untuk mengaplikasikan keadilan yang berdasarkan firman Tuhan. Apa yang diterima haruslah berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Kita menghitung gaji berdasarkan besaran tanggung jawab dan juga seberapa lama mereka bekerja. Ini hanyalah satu contoh dan bagaimana kehidupan yang berdasarkan pada keadilan itu, keadilan Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita memutuskan sesuatu berdasarkan keadilan Tuhan? Orang benar adalah mereka yang selalu mengambil keputusan dalam situasi berdasarkan keadilan yang Tuhan miliki. Ayat ini bahkan memberikan kita konsep tentang keadilan itu. Di luar sana ketika orang memberi pinjaman, mereka selalu memikirkan untung. Pak Untung. Untuk orang yang dipinjami. Tetapi di Mazmur ini kita lihat standar Tuhan jauh berbeda, teman-teman. Saat kita meminjami, kita tidak fokus pada keuntungan kita sendiri. Dengan cara tidak memberi bunga. Beberapa orang akan sulit untuk menerima keadilan Tuhan. Karena ini bukan keadilan manusia. Tetapi hanya mereka yang melakukan urusan hidupnya berdasarkan keadilan Tuhan adalah orang yang benar. Setuju? Keputusan dan tindakan kita biarlah tidak bergantung pada situasi, tidak berdasar kepada keadilan manusia. Tetapi marilah Bapak, Ibu, Saudara. Ini kayak mau demo ya. Biarlah keputusan-keputusan kita dipimpin oleh keadilan Tuhan. Siapa yang mau jadi orang benar di tempat ini, teman-teman? Amin. Yuk kita lihat contoh hidup orang benar lain di Mazmur 119. Sudah dapat dikatakan orang benar. Orang benar. Ayat
Ayat 10, ada yang ayat 10 terjemahan tertentu, ada yang ayat 9. Tapi ayatnya itu ngomongin ini. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Kalau ayat ini saya katakan dalam bahasa yang lebih sederhana yang saya buat sendiri, bahasa Jawanya refresh. Dikatakan dengan apakah orang muda menjaga hidupnya tetap benar? Dengan menjaga kelakuannya di dalam firman Tuhan. Sadari kata ini, kelakuan atau juga bisa disebut tindakan, perilaku keseharian. Itulah yang dimaksud ayat ini. Untuk menjaga perilaku kita tetap bersih atau benar, harus dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Sadari lagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan ini bicara tentang perilaku setiap hari. Bukan hanya keputusan besar yang kita jaga sesuai firman Tuhan. Bukan hanya acara rohani gereja saja yang kita pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya juga kegiatan penting-penting yang di dalam hidup kita, tetapi perilaku, katakan perilaku. Perilaku. Firman Tuhan harus menjadi dasar tindakan, katakan tindakan. Tindakan. Ini adalah poin yang kami sebut hidup berdasarkan firman Tuhan. Orang benar adalah mereka yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Ayat ini katakan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara seperti garis area di mana kamu bisa menghidupi, dan di luar itu bukan firman Tuhan. Memiliki garis yang membatasi antara yang sesuai firman Tuhan dan yang enggak sesuai firman Tuhan. Ada batasannya. Saat kita menjaga perilaku kita tetap di area yang sesuai dengan firman Tuhan, disitulah kita tetap menjadi orang benar. Masalahnya adalah tidak semua kita mengerti batasan perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Karena kebanyakan dari kita itu tumbuh dan lahir di mana ilalang juga bertumbuh di pikiran kita. Pemahaman kita juga banyak ilalangnya, sehingga kita memandang beberapa perilaku tidak sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Inilah mengapa Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan itu penting. Paulus katakan kepada Timotius waktu itu bahwa firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kelakuan kita tidak baik atau gak tahu, kita harus tahu dari firman Tuhan itu. Satu-satunya hal di dunia ini yang bisa membantu kita untuk tetap hidup benar adalah firman Tuhan itu sendiri. Amen. Kalau kamu baca firman Tuhan, kamu akan tahu mana area yang sesuai dengan firman Tuhan, mana perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kenapa kita di dalam komunitas ini baca firman banyak. Supaya kita tahu area mana yang kita bisa hidup benar. Hal ini juga akan membawa kamu kepada hubungan yang berbeda antara kamu dengan firman Tuhan itu. Kalau kamu melihatnya seperti ini. Kalau kamu melihatnya bahwa firman Tuhan adalah sumber dari bagaimana perilaku hidupku akan benar. Kamu mulai menilai Alkitab ini tidak hanya dari kacamata bahwa ini buku kitab suci Kristen, tetapi adalah arahan hidup, arahan bagaimana seharusnya kita bertindak, berperilaku. Dan kamu memerlukan Alkitab untuk terus membantu kamu hidup benar. Tuhan katakan kepada Israel, perkataan-perkataan ini bukan kata-kata kosong, tapi hidupmu, tapi tindakanmu, tapi perilakumu, tapi gimana kamu bertindak. Alkitab adalah hidupmu. Amen. Alkitab adalah perilakumu. Amen. Alkitab adalah tindakan kita. Amen. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus meresponi situasi. Angin itu, badai itu. Bagaimana kita harus berperilaku di situasi atau suasana tertentu, tempat berbeda. Di dalam sini, di dalam Alkitab, mana Alkitab di bawah Jeho. Di dalam Alkitab itu semua ada Bapak Ibu Saudara.
Semua ada. Hanya mereka yang nggak pernah baca Alkitab yang akan bilang nggak ada. Atau hanya orang yang nggak pernah baca Alkitab beneran terus mempertanyakan Alkitab. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara setuju Alkitab tempatnya untuk bertindak dengan benar. Kalau kamu mau hidup benar jadi orang yang tidak terombang-ambing, mulailah untuk mengambil keputusan berdasarkan keadilan Tuhan dan menjaga perilakumu sesuai dengan firman Tuhan. Jaga perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada hal lain lagi yang kami temukan tentang gimana orang benar ini kelihatannya. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 30 sampai 31 untuk yang terjemahan bahasa Indonesia. Yang sudah di sana katakan hati. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Di dalam ayat ini adalah tanda-tanda tentang seperti apa orang benar itu. Dikatakan mulutnya mengucapkan hikmat dan hukum Tuhan. Kira-kira kenapa mulut orang benar itu mengucapkan hukum dan firman Tuhan? Ingat, firman Tuhan lain bilang apa yang keluar dari hati keluar dari mulut kita. Lihat kembali ayat 31. Ini dikatakan Taurat Tuhan ada di hatinya. Ya, memang orang benar akan mengatakan hikmat Tuhan, akan mengeluarkan hukum Tuhan dari mulutnya. Tetapi itu semua berasal dari apa yang keluar dari dalam hatinya. Jadi hal lain yang harus kita pastikan adalah memastikan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita ada Taurat Tuhan, apa yang keluar dari mulutmu pastilah kebenaran itu. Setuju? Ini yang kami sebut sebagai poin law in your heart. Hukum Tuhan tinggal di dalam hatimu. Masalahnya adalah di dalam hati kita ini sering ada sesuatu yang lain. Sehingga apa yang keluar dari hati kita bukan sesuatu kebenaran. Ini juga adalah cara ketetapan hukum Tuhan akan membantu kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya di hati kita. Dan langkah-langkahnya tidak goyah. Artinya pada setiap langkah yang diambil atau tindakan yang harus diputuskan, baik itu situasi sulit atau situasi berat, Taurat Tuhan yang memimpin mereka karena hukum Tuhan itu yang ada di dalam hatinya. Taurat itu menjadi prinsip yang menjaga arah hidup kita, teman-teman. Hal ini akan membantu kita melangkah di aktivitas kita sehari-hari. Tanpa Taurat Tuhan ada dalam hati kita, kita akan kesulitan untuk melakukan apa yang benar. Di Taurat Tuhan ini juga akan membantu kita untuk selalu memikirkan apa yang benar. Karena di dalam hati kita, Taurat Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar. Kita harus juga kita harus pastikan Taurat Tuhan sepenuhnya berkuasa dan berdiam di dalam hati kita. Karena ketika Taurat Tuhan di dalam hati kita, langkah-langkah kita tidak goyah. Ayo kita hidupi Taurat Tuhan yang ada dalam hati kita mulai hari ini. Kehidupan orang benar itu adalah orang yang selalu mengambil keputusan berdasarkan keadilan Tuhan. Menjaga perilaku mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka yang memiliki Taurat Tuhan yang ada dalam hati. Maka dari itu,
Ayo kita terus hidup di dalam hukumnya Tuhan. Hukum yang ada di dalam hati kita. Amen. Kita lihat lagi. Kita ke Mazmur 125. Ayat yang pertama. Hari ini adalah firman Tuhan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat sederhana konsepnya. Tetapi sangat-sangat sulit dilakukan. Ya kan? Ayat 1 di pasal 125 kitab Mazmur. Sudah dapat katakan orang benar? Orang benar. Nyanyian ziarah orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, inti dari semua ini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah goyah. Dan kebenaran di hidup kita itu mempengaruhi apakah kita bisa kuat, tidak tergoncang atau tidak. Ayat ini katakan, kalau kamu percaya Tuhan, kamu tidak akan tergoncang. Gambarannya ini adalah, Bapak Ibu Saudara, saat kamu percaya sama Tuhan, pernah percaya sama Tuhan atau sedang percaya atau masih percaya? Amin. Ya. Saat kamu percaya sama Tuhan, berarti kamu sedang berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Betul kan? Ya. Karena kamu berdiri di atas batu karang yang solid dan kuat tadi, apapun yang terjadi tidak akan menggoncangkan kamu. Ya kan? Asal kamu berdiri, bertahan, percaya, nggak goyah, kamu nggak akan goyah. Masalahnya adalah di hidup kita, kadang kita memilih untuk nggak berdiri di situ, tidak melakukan apa yang benar, sehingga kita tergoncangkan. Nah, hidup benar atau hidup sebagai orang benar adalah apa yang terus akan membuat kita berdiri di batu ini, membuat kita percaya terus, gitu. Membuat kita terus ada di batu ini. Kamu tidak otomatis berdiri di batu karang yang teguh ini saat KTP-mu ngomong Kristen. Kamu harus memilih tindakan yang benar. Ya. Kamu tidak otomatis berdiri di batu ini saat orang tuamu Kristen. Kamu harus memilih menjaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ya nggak sih? Setiap pilihan hidup ini, setiap keputusan yang kamu buat akan menentukan apakah keputusanmu akan memilih Kristus sebagai dasar atau tidak. Saat kamu memilih keadilan Tuhan di dalam situasi yang kamu hidupi atau hadapi, kamu sama dengan memilih berdiri di atas batu karang. Saat kamu memilih menjaga perilakumu setiap saat sesuai dengan firman Tuhan, sama dengan kamu sedang menaruh percayamu pada firman Tuhan, batu karang yang teguh, Yesus Kristus itu sendiri. Saat kamu membiarkan Taurat itu memimpin sepenuhnya dari dalam apapun yang keluar dari mulutmu, kamu sedang berdiri di batu gunung yang kuat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara berhasil mengikuti kami sampai titik ini, sadari hal ini. Dari ketiga hal yang kami bagikan hari ini menunjukkan bahwa menunjukkan seperti apa orang benar itu. Tetapi baik di dalam hal tentang Tuhan memimpin kita, tentang menjaga hidup dan tindakan kita, tentang hati, semuanya bicara firman Tuhan. Ya. Keadilan Tuhan, firman Tuhan, dan hukumnya. Dan tiga hal ini Tuhan sendiri. Yesus Kristus itu sendiri. Orang benar adalah mereka yang memilih untuk berdiri di atas batu karang yang teguh dalam setiap keputusannya, dalam setiap tindakannya, dan bahkan ada di dalam hatinya. Mempercayai Tuhan dari semua aspek hidup ini. Mulai hari ini, biarlah keadilan Tuhan memimpin kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang membatasi perilaku kita. Biarlah firman Tuhan juga yang tinggal di dalam hati ini, supaya apa yang keluar adalah
firman Tuhan. Dalam wujud Tuhan sendiri sebagai hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah bagian dari apa yang kami mau bagikan hari ini. Karena biarlah kita tidak tergoncang selama-lamanya. Ya. Memilih untuk menjadi hidup yang benar. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Dia berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk perkataan yang telah Kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau memberi kami penguatan baru Tuhan hari ini. Engkau membawa kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar, yang tidak tergoncangkan apapun yang kami alami Tuhan. Kesulitan Tuhan, apapun masalah dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus berpaku dalam setiap firman-Mu Tuhan, setiap Taurat yang ada dalam hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Tuhan, ajar kami terus Tuhan menjadi orang benar Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar, tidak tergoyahkan, tergoncangkan, bahkan digoyahkan apapun Tuhan. Engkau yang ada terus dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau terus memperkatakan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu hari ini, bahkan terus Tuhan, setiap harinya kami mau dengar Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk tahu Tuhan perkataan-Mu Tuhan, hikmat yang keluar daripada-Mu Tuhan. Kami mau hidup benar Tuhan, kami mau Engkau yang tuntun langkah dan pikiran kami, bahkan jiwa kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan pagi ini dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur, berkuasalah dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amen. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amen.